Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai roti dari pertapaan Rowo Seneng. Ini roti jatah preman. Ceritanya begini. Beberapa saat lalu saya ditelepon seorang romo dari Rowo Seneng. Dia mengatakan mau mengantar atau jualan roti, keju, dan juga susu, yogurt itu ke paroki Tegal dan Pekalongan. Tentu melewati Pemalang. Apakah mau pesen umat? Kalau mau nanti kita bawa sekalian diantar. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya diminta mengkoordinir. Maka saya serahkan kepada OMK untuk mengkoordinirnya. Dan OMK itu kemudian mulai mencatat semua. Dan ternyata yang pesan banyak. Dan kemudian saya mendapatkan bonus. Ini bonus Romo. Bonus untuk jatah preman. Roti yang kemeriuk. Tidak membuat kenyang, tetapi rasanya enak. Mungkin bisa untuk bergoyang lidah. Tidak bisa menutup rasa lapar, apalagi kalau dimakan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena. Dia seorang perawan dan pujangga gereja, menulis kisahnya tentang relasi dengan Yesus sejak kecil dalam level mistik. Sekaligus dia berperan di dalam menyelamatkan paus ketika berada di pengasingan di Avignon, Perancis, kemudian dibawa kembali ke Roma. Nah, bacaan Injil kali ini tentu saja kita akan berbicara tentang mukjizat penggandaan roti. Ketika Yesus mengajar, banyak orang, ribuan, puluhan ribu mendengarkan ajarannya. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendengar. Waktu itu belum ada toa, belum ada mic, belum ada speaker, belum ada halo-halo. Tetapi mereka ribuan. Dikatakan di situ 5.000 hanya laki-laki saja. Belum perempuan dan anak-anak. Coba kalau satu ibu membawa satu anak dan istri dari bapak-bapak itu, maka paling enggak 15.000 orang datang pada waktu itu. Dan pada waktu itu Yesus ingin mencobai para muridnya, maka dia bertanya kepada Filipus, kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana mungkin Filipus protes dan gemetar? Saya memberi mereka makan, mau dapat uang makan dari mana? Uang dari mana? Bahkan kalau ada uang pun makanan sebanyak itu. Gimana untuk sekali menghidangkan? Lalu Andreas, saudara Petrus mengatakan, ada anak-anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi ternyata itu mana cukup untuk orang sebanyak itu walaupun cuilan kecil-kecil. Lalu Yesus mengatakan, bawalah kemari. Lalu 5 roti jelai dan 2 ikan itu diberkati oleh Yesus. Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagi. Mereka duduk di taman kemudian mendapatkan makanan roti dan ikan. Dan begitu makan semua sampai kenyang, masih sisa dikumpulkan 12 bakul penuh. 12 karung itu dikumpulkan sisanya. Bagaimana itu sangat jauh dari 5 roti dan 2 ikan. Kita jadi ingat seorang ustadz yang sekarang ini baru mempopulerkan penggandaan. Tetapi di sini sungguh-sungguh ada sisa 12 bakul. Saudara-saudari yang terkasih, ketika masyarakat melihat seperti itu, mereka memaksa Yesus untuk diangkat sebagai raja karena mereka melihat mukjizat itu, tanda heran, kekuatan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus bisa mengumpulkan banyak orang, memimpin banyak orang, dan kemudian juga mengajar, mengarahkan masyarakat, sehingga akhirnya mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja. Tetapi Yesus diam-diam
pergi dari tengah-tengah mereka, menyepi supaya tidak menjadi raja, supaya masyarakat sadar bahwa raja yang benar adalah salib yang nanti akan ditunjukkan oleh Yesus ketika dia menerima salib di Yerusalem dan kemudian dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sekarang ini akan merasa berbondong-bondong untuk mendukung kalau ada sesuatu yang heboh, yang hebat, yang viral, yang kemudian membuat mereka merasa beruntung, membuat mereka merasa terlindungi, membuat mereka merasakan ada sesuatu yang aku bisa mengharapkan keuntungan dari orang itu. Hebat, mukjizat, dan seterusnya. Maka ketika orang melihat itu, orang kemudian maunya jalan pintas, tidak mau bersusah payah, tidak mau berkeringat, tidak mau berusaha, maunya jalan pintas. Pokoknya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan langsung saat itu juga. Bisa dilihat dan itu akan didatangi banyak orang. Tentu tidak semuanya, bahkan kebanyakan masalah harus berproses, harus melalui salib, melalui penderitaan, melalui kerja keras perjuangan untuk menghadapi masalah itu, akhirnya bisa selesai. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya ikut rapat pembubaran panitia Paskah di paroki saya. Semua sudah bergembira, bahkan ada soto dengan tauco sebagai hidangan penutup pembubaran panitia ini. Dan tentu saja semua sudah senyum dengan menunjukkan saldo dari kegiatannya masing-masing. Dan mereka merasakan bangga. Maka saudara-saudari yang terkasih, mereka bisa mengatakan, sudah selesai, sukses. Itu karena apa? Saya teringat ketika pembentukan panitia, wajah mereka cemberut. Mereka semua ingin yang mudah-mudah saja. Bagaimana nanti ini ya? Ini banyak sekali kegiatan, apalagi pekan suci ini. Banyak misa. Kornya pun harus dipisah-pisah antara usia sehat karena COVID ya, dan usia yang sudah lansia 60 ke atas. Petugasnya harus double-double. Yang tua ini tentu saja tidak banyak, karena mereka tentu saja sudah tidak banyak yang bisa menyanyi, tidak banyak yang bisa diandalkan menjadi lektor, dan seterusnya. Maka kemudian ada sedikit keraguan, sedikit konflik, dan bukan konflik sebetulnya, sedikit keraguan, sedikit ketidakyakinan. Tetapi ketika semua sudah berjalan, mereka melihat tentu saja ini butuh kerja keras perjuangan. Bagaimana orang-orang itu mereka memberi motivasi untuk para petugas-petugas liturgi, untuk umat, untuk para petugas yang di bidang luar non-liturgi seperti kesehatan, seperti harus cek suhu, kemudian cek kesehatan. Masih ada lagi vaksinasi selama COVID itu, selama perayaan Pekan Suci. Masih ada yang harus jaga di luar, menemani aparat-aparat yang menjaga perayaan. Maka awalnya mereka tidak yakin mampu. Tetapi ketika semua sudah berjalan, mereka semua sudah mengalami proses jatuh bangun, salah paham, kemudian juga mulai lagi semangat. Di situ mereka sudah menyelesaikan dan mengatakan, wah. Maka masyarakat banyak yang maunya instan, ketika lapar kemudian dikasih makan roti. Roti itu pun dengan mukjizat, tidak ada kerja keras. Mereka langsung berbondong-bondong mengangkat Yesus menjadi raja. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa untuk menjadi pemimpin, menjadi raja, untuk menjadi orang beriman, kita harus berjuang, berproses, supaya akhirnya kita layak untuk menjadi pelayan, menjadi pekerja iman, dan akhirnya kita pun akan merasakan kebangkitan itu.
menangkap ajaran Tuhan sesuai dengan tempatnya. Salib yang akan membangkitkannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.